Halo, perkenalkan, saya Adi Aditya Ramada. Saya Nur Aulia Fitri. Saya Fadila Zahra. Saya Ihani Siti Aziza. Saya Utami Ananda. Kami di sini akan mempresentasikan tugas ke-10 mengenai perhitungan routing dari distance vector dan link state. Topologi yang akan kami gunakan seperti ini. Terdapat 5 router dan ada 6 jalur, di mana setiap jalur memiliki cost-nya masing-masing. Mungkin untuk yang pertama, menggunakan routing distance vector. Di sini kami akan menghitung yang router C dulu. Nah, di sini ada tabel routing C. Di situ ada tabel routing, ada yang destination-nya ke A, cost-nya 3, B, cost-nya 6, D, cost-nya 6, dan yang ke E, cost-nya 7. Ini yang terkoneksi secara langsung. Lalu kita lihat dari router A dulu. Pada router A, dia terkoneksi langsung pada A, cost-nya 0, terkoneksi dengan B, cost-nya 11, dan terkoneksi dengan C, cost-nya 3. Lalu kita hitung totalnya dengan cara menjumlahkan antara cost jalur A ini, cost A, dengan nilai cost dari C ke A. Cost dari C ke A itu 3, sehingga ini 0 ditambah 3, 11 tambah 3, 14. Dan untuk yang C ini kita tidak kita abaikan, karena kita sedang melihat router C. Lalu kita bandingkan di sini, untuk A-nya tetap cost-nya sama 3. Nah, sedangkan untuk cost B-nya di sini 14, sedangkan yang sebelumnya 6, jadi lebih lama, sehingga kita tidak perlu update. Selanjutnya, setelah kita melihat dari router yang A, kita lanjut ke router yang terkoneksi secara langsung terhadap C, yaitu yang B. Ini routing C yang barunya. Ini yang B. Untuk yang B, kita lihat dia terkoneksi dengan A 11, terkoneksi dengan B 6, terkoneksi dengan B dirinya sendiri 0, dan terkoneksi dengan C itu 6. Di situ kita totalkan, cara mencari totalnya itu dengan menjumlah dari, kita jumlahkan dengan cost C ke B. Cost C ke B-nya itu kan 6, berarti 11 tambah 6, 17, 0 ditambah 6, 6. Terus yang C ini sama seperti tadi diabaikan, sehingga di sini jalur B-nya ada yang 17 dan 16. Kita bandingkan lagi dengan tabel routing sebelumnya. Ternyata tabel routing yang sebelumnya cost-nya lebih baik, ya, sehingga kita tidak merubah tabelnya. Selanjutnya kita lihat dari routing D, dari router D. Router D terhubung langsung dengan C itu 6, terhubung langsung dengan D itu 0, terhubung langsung dengan E itu 1. Lalu kita jumlahkan dengan cost dari C ke D 6, sehingga kita dapatkan nilai total D-nya itu 0 tambah 6, 6, E-nya 1 tambah 6, 7. Untuk C-nya kita tidak lihat atau kita abaikan. Selanjutnya kita lihat yang ini hasilnya, lalu kita lihat router yang E. Nah, di router yang E ini dia terkoneksi langsung dengan C itu 7, terkoneksi langsung dengan D itu 1, dan terkoneksi langsung dengan E dirinya sendiri itu 0. Kita cari total dengan menjumlahkan cost C ke E, nilainya 7. Yang pertama C kita abaikan. Untuk cost dari ke D ke E itu 1 plus 7, ini harusnya 8, jadi 1 plus 7, 8. Nah, terus di sini E-nya itu 7. 0 tambah 7, 7. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan tabel routing C yang baru, destination-nya A3.
C ke A itu 3, C ke B-nya itu 6, C ke D-nya itu 6 juga, dan C ke E-nya itu 7. Hopnya ya C ke AA, C ke BB, C ke DD, C ke E. Dilanjutkan dari router A. Untuk router A, caranya sama dengan router C. Hanya saja dari router A terhubung ke jalur B dan C dengan kos 11 dan 3. Kemudian pada jalur B menuju ke A bernilai 11, jalur B ke B bernilai 0 karena menuju dirinya sendiri, kemudian dari B ke C bernilai 6. Untuk totalnya didapatkan dari penjumlahan router A dan router B, di mana A bersifat don't care karena kita sedang melihat dari router A tersebut. Kemudian untuk B bernilai 11, di mana 11 ditambah 0 itu 11. Kemudian yang C bernilai 17, di mana 11 ditambah 6 itu 17. Sehingga didapatkan tabel routing A baru, yaitu B dengan kos 11, C dengan kos 3 melalui hop B dan C. Kemudian untuk tabel routing A sama dengan tadi, router A ke B bernilai 11, router A ke C bernilai 3 dengan hop B dan C. Untuk router C ke A bernilai 3, C ke B bernilai 6, C ke C bernilai 0, C ke D bernilai 6, C ke E bernilai 7. Totalnya didapatkan dari penjumlahan router A dan router C. Di mana seperti tadi, router A dengan total X karena kita sedang melihat dari router A. Lalu yang B dengan total 9 karena penjumlahan dari 6 ditambah 3, yang C dengan total 3, yang D dengan total 9, E dengan total 10. Dari tabel ini kita tentukan, kita lakukan perbandingan dengan router A. Seperti jika semisalnya pada router C ditemukan nilai terkecil atau ditemukan total terkecil, sehingga untuk tabel router A yang baru akan terjadi perubahan. Tetapi pada router ini tidak terjadi perubahan. Next. Selanjutnya yaitu tabel routing B. Tabel routing B itu terhubung langsung ke A dan B. Itu B ke A itu kosnya adalah 11, B ke C itu adalah 6. Kita pertama lihat dari jalur A. Jalur A itu ada A ke A itu kosnya adalah 0 karena dirinya sendiri. A ke B itu ada kosnya itu adalah 11 dan A ke C itu adalah 3. Karena kita melihat dari jalur A, maka kita akan menambahkan totalnya itu ditambah dengan 11. Maka total A itu adalah 11 dan total A ke B itu adalah X atau don't care, karena kita melihat dari router B, dan dari A ke C itu kita ditambah dengan 11, hasilnya adalah 14. Selanjutnya kita dapat routing B yang baru itu dengan A kosnya 11 dan B kosnya 6. Selanjutnya kita lihat dari jalur C. Jalur C itu terhubung langsung ke A, B, D, dan E. Dari jalur C ke A itu adalah 3, C ke B itu kosnya 6, C ke C itu 0 karena ke dirinya sendiri,
C ke D itu kosnya 6, C ke E itu kosnya 7. Karena kita melihat dari router C, maka kita menambahkan dengan kos C itu adalah 6. Jadi total A itu adalah 9, total B itu X atau down pair, karena kita dilihat dari router B-nya, dan B itu adalah 0 ditambah 6, totalnya 6. Yang D itu 6 tambah 6, 12. Yang E itu 7 tambah 6, jadi 13. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan antara tabel routing C dengan yang sebelahnya. Apabila ada perubahan atau jarak yang kecil, maka itu yang kita ambil. Nah, kita dapat tabelnya yang baru itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita lihat pada router D. Pada router D itu terhubung dua router yang berhubung langsung pada router D, yaitu ada router C dan E dengan nilai kos 6 dan 1. Kemudian kita bandingkan pada jalur E. Itu yang pertama dari E ke C itu dengan nilai kos 8, kemudian D 1 dan E ke E itu 0. Karena kita bandingkan dengan dengan jalur E, maka kita totalkan dengan kos sebelumnya dengan kos E, sehingga kos C itu 9, kos D itu diabaikan karena kita lihatnya dari router D. Kemudian nilai kos E itu 1. Sehingga kita mendapatkan tabel routing D yang baru itu dengan C dengan nilai kos 6 melalui hop C, kemudian D ke E itu dengan nilai kos 1 melalui hop E. Kemudian kita bandingkan lagi router D dengan router C. Yang pertama itu dari C ke A itu dengan nilai kos C dengan nilai kos 3, kemudian B 6, kemudian C itu 0, kemudian D itu 6, kemudian D itu 7. Kemudian kita jumlahkan dengan nilai kos C itu, sehingga hasil total kosnya itu yang untuk A itu 9, yang B itu 12, yang C itu 6, kemudian D itu diabaikan, dan terakhir itu yang E itu 13. Kemudian sehingga kita mendapatkan tabel routing yang baru itu yang dari DK itu dengan nilai kos 9 melalui hop C, kemudian B dengan nilai kos 12 melalui hop C, kemudian C dengan kos 6 melalui hop C, kemudian E dengan nilai kos 1 melalui hop E. Lanjut untuk tabel routing E, yaitu terhubung langsung dengan router C dan D, dan untuk nilai kosnya yaitu ada 7, dan untuk yang D adalah 1. Dibandingkan dengan jalur D, yaitu untuk yang C nilai kosnya sama dengan 6, untuk yang D nilai kosnya sama dengan 0 karena ke dirinya sendiri, dan untuk yang E bernilai 1. Dan untuk total itu dijumlahkan dengan yang D itu total yang C 7 dan yang D sama dengan 1, dan untuk yang E diabaikan. Sehingga mendapatkan tabel routing E yang baru, yaitu untuk C nilai kosnya sama dengan 7, dan untuk yang D nilai kosnya sama dengan 1. Untuk tabel routing E itu terhubung dengan C sama D dengan nilai kos sama dengan 7 dan 1, dan dibandingkan dengan tabel routingnya yang C, yaitu untuk A nilai kos C-nya sama dengan 3, untuk yang B nilai kos sama dengan 6, untuk yang C nilai kosnya sama dengan 0, untuk yang D nilai kosnya sama dengan 6, untuk yang E nilai kosnya adalah 7. Dan untuk totalnya dijumlahkan dengan routing E ke C, yaitu untuk yang A totalnya 10, untuk yang B totalnya 13, untuk yang C totalnya 7, untuk yang D totalnya 13, dan yang E
diabaikan karena videonya sendiri. Sehingga didapatkan tabel routing E yaitu untuk A cos 10, untuk B cos 13, C cosnya 7, dan D cosnya sama dengan 1. Setelah diperhitungkan distance vektor dari tabel router A, B, dan C, didapatkan hasil tabel routingnya sebagai berikut. Ini tabel routing A, B, dan C. Ini untuk D dan E-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke link state. Di dalam link state ini kita akan melihat dulu yang pertama dari router A. Dari router A nilai dari A-nya sendiri itu 0. Lalu untuk shortest distance from A dari A ke B itu adalah 0 ditambah cost jalurnya 11 sehingga menghasilkan nilai 11. Untuk yang C, jumlah A, cost-nya A itu 0 ditambah dengan 3. Terus setelah itu kita lihat yang paling kecil. Di sini yang paling kecil selain A itu ada C dengan nilai 3. Berarti selanjutnya kita akan meninjau dari router yang C. Nah, di router yang C dia terhubung langsung oleh A, B, D, dan E. Tetapi karena A sudah kita tinjau sebelumnya, kita akan meninjaunya dari jalur yang ke B, D, dan E. Untuk jalur yang ke B, berarti dia C dari cost-nya C 3 ditambah cost C ke B 6 menghasilkan 9. Lalu C ke D-nya itu A ke D melalui C-nya itu berarti 3 tambah 6. Lalu untuk A ke E-nya melalui C berarti 3 tambah 7, 10. Nah, di sini terjadi pembaruan untuk vertex yang B. Sebelumnya nilainya kan 11, karena di sini dia mendapatkan nilai yang lebih baru, yaitu 9, lebih kecil, yaitu 9. Jadi berubah untuk vertex B, shortest distance from A-nya 9, dan previous vertex-nya C. Untuk yang D dan E, juga seperti itu, karena sebelumnya infinity nilainya, jadi sekarang berubah jadi yang D itu shortest distance from A-nya 9, previous vertex-nya C. Untuk yang E, shortest distance from A-nya 10, previous vertex-nya C. Lalu kita lihat lagi yang paling kecil di sini selain A dan C ada B, D, E. Yang paling kecil antara B dan E itu sama-sama 9. Mungkin kita akan meninjaunya dari yang B dulu. Nah, untuk yang B, dia terkoneksi langsung dengan A dan C. Tetapi karena A dan C sudah kita tinjau, berarti data dari B ini tidak ada yang merubah tabel. Kita lanjut dengan D. D terkoneksi langsung pada C dan E. Tetapi C juga sudah kita tinjau, jadi kita hanya meninjau jalur yang ke E saja. Di jalur yang ke E ini, kita lihat cost-nya shortest distance from A-nya itu 9, ditambah cost dari D ke E-nya 1, berarti hasilnya itu 10. Nah, untuk berarti ini tuh dari A ke E, menggunakan jalur A, C, D, E itu nilainya 10, yang sebelumnya juga 10, jadi datanya tidak ada yang berubah. Selanjutnya sisanya tinggal router yang E. Di sini tidak ada yang berubah karena yang C dan E sudah kita tinjau sebelumnya. Jadi tabel routing A link state-nya seperti ini. A-nya shortest distance from A ke A itu 0, A ke B itu 9, previous vertex-nya C. A ke C itu 3, previous vertex-nya A ke D 9, previous vertex-nya C, A ke E 10, previous vertex-nya C. Oke, selanjutnya router B. Untuk yang tabel link state tabel routing B yaitu nilai terkoneksi untuk ada 2 yaitu A dan C, yaitu terkoneksi langsung dengan router B.
Dan bisa dilihat untuk yang nilai A, shortest distance-nya sama dengan 11, untuk yang C sama dengan 6. Dan dilihat untuk nilai yang terkecil yaitu pada rute C yaitu bernilai 6. Jadi dapat ditinjau dulu untuk vertex yang C. Untuk selanjutnya dapat dilihat yang terkoneksi langsung dengan rute C yaitu ada A, D, dan E. Dan untuk nilai yang A yaitu shortest distance-nya sama dengan 9, untuk yang D sama dengan 12, dan yang E sama dengan 13. Dan kita lihat juga mana nilai yang paling kecilnya, yaitu berada di vertex A. Nah, lanjut. Untuk yang berhubung langsung dengan yang C yaitu ada A, D, dan E. Untuk yang A yaitu shortest distance-nya sama dengan 9, yang D sama dengan 12, yang E sama dengan 13. Dan kita lihat lagi mana nilai yang paling kecil, yaitu ada A dengan nilai 9, tapi karena tadi kita udah tinjau, jadi kita lihat lagi nilai mana yang paling kecil, yaitu ada D dan E, dan bisa dilihat yang paling kecil adalah nilai vertex D. Nah, untuk yang terhubung langsung dengan C itu ada D dan E. Untuk D, nilai shortest distance-nya yaitu 12, dan yang E adalah 13. Selanjutnya tinggal sisa satu yaitu vertex E. Ya, dan hasilnya shortest distance-nya sama dengan 13. Dan ini untuk hasil akhirnya yaitu untuk vertex A shortest distance-nya sama dengan 9, previous vertex-nya ke C. Untuk yang B yaitu 0 karena ke dirinya sendiri. Untuk yang C nilai shortest distance-nya yaitu 6 ke B. Dan yang D nilai shortest distance-nya sama dengan 12 ke C. Dan yang E untuk nilai shortest distance-nya sama dengan 13 ke C. Nah, kemudian pada link state pada rotor C. Rotor C itu terhubung 4, yang terhubung langsung pada rotor C itu ada 4 rotor. Yang pertama ada A dengan nilai shortest-nya 3, kemudian B 6, kemudian D 6, dan E 7. Kemudian kita lihat nilai yang terkecilnya itu ada pada vertex A yaitu 3. Nah, pada rotor A itu ada 2 rotor yang berhubung langsung, yaitu ada rotor B dan C. Tapi karena tadi kita udah tinjau pada rotor C, maka sekarang itu yang B itu nilai shortest-nya itu ada 14. Tapi karena pada tinjauan sebelumnya kita mendapatkan shortest B yang lebih kecil, maka pada tabel ini nilai shortest B-nya itu nggak diubah. Kemudian kita tinjau lagi, nilai yang terkecilnya itu ada pada vertex D dengan nilai 6. Kemudian pada vertex B itu ada berhubung langsung pada rotor A dan C. Karena sebelumnya kita sudah tinjau pada rotor A dan C, maka pada tabel ini kita nggak ada yang diubah. Terus kita tinjau lagi pada vertex D itu terhubung langsung pada rotor C dan E. Karena sebelumnya kita sudah tinjau yang C, maka yang E itu nilai shortest-nya itu 7. Sehingga yang tersisa itu sisa yang rotor E. Nah, pada rotor E ini tadi juga terhubung pada rotor C dan D. Karena sebelumnya kita sudah tinjau juga pada rotor C dan D, maka di tabel ini nggak ada yang diubah juga. Kemudian hasil tabel akhirnya itu buat nilai shortest distance
dari C ke A itu 3 dengan previous vertexnya C, kemudian B 6 dengan previous vertexnya C, kemudian C itu 0, kemudian D itu 6 dengan previous vertexnya C, kemudian E itu dengan shortestnya itu 7 dengan previous vertexnya C. Selanjutnya itu kita melihat link stepnya pada router D. Nah, router D itu terhubung langsung ke router C dan E, di mana D ke C itu shortest distance from D itu adalah 0 ditambah 6 dan hasilnya 6 dengan previous vertexnya D, dan untuk E itu adalah 0 ditambah 1 dengan previous vertexnya itu adalah D. Nah, kita bisa lihat yang paling kecil itu adalah E, maka selanjutnya kita tinjau pada tabel routing E. Nah, pada E ini hubung langsung ke D dan C. Tadi sebelumnya kita udah meninjau pada D, maka kita lanjut saja meninjau pada router C. Pada router C itu shortest distance itu adalah 1 tambah 7, yaitu 8. Nah, karena lebih kecil yang 6, maka kita ambil yang 6 dan yang 8 kita abaikan. Selanjutnya kita lihat yang paling kecil itu adalah yang C. Maka kita akan meninjau pada router yang C. Pada router yang C itu hubung langsung ke vertex A dan B, router A dan B. Pada shortest distance itu dari D ke A itu adalah dari C ke A itu adalah 6 tambah 3 sama dengan 9, dengan previous vertexnya itu adalah dari C ke C, dan ke B itu 6 ditambah 6 yaitu 12 dengan previous vertexnya itu adalah C. Maka kita lihat yang paling kecil itu adalah yang router yang A. Maka selanjutnya kita akan meninjau dari router A itu. A itu akan terhubung ke B dan C. Karena tadi kita udah meninjau yang C, maka kita abaikan dan kita lanjut ke yang B, yaitu shortestnya itu adalah 9 ditambah 11 sama dengan 20. Karena ini nilainya besar, maka kita ngambil yang kecil, yaitu yang 9. Maka selanjutnya kita akan meninjau pada router B. Nah, router B itu terhubung langsung ke A dan C. Sedangkan kita sudah meninjau yang dari A dan C, maka yang sisa adalah yang B. Dengan shortest distance-nya itu adalah 12 dan previous vertex itu adalah D. Sehingga kita mendapatkan hasil tabel routing D itu adalah vertex A dengan shortest distance-nya adalah 9 dengan previous vertex-nya C, yang B itu 12 dengan previous vertex-nya itu dengan C, yang C vertex-nya itu 6, previous vertex-nya itu D, yang D sama dengan 0, dan yang E vertex-nya itu 1 dengan previous vertex-nya itu adalah D. Berikutnya yaitu router E. Router E terhubung langsung dengan C dan D, di mana router E ke dirinya sendiri itu E bernilai 0, sehingga saat E terhubung ke C yaitu 0 ditambah 7 sama dengan 7, E ke D bernilai 1. Kemudian untuk A dan B pada tabel tersebut bernilai tak hingga karena E tidak terhubung langsung dengan A dan B. Lalu kita akan lihat nilai terkecil dari vertex A sampai E. Didapat nilai 1 pada vertex D, sehingga kita akan meninjau dari vertex D, di mana nilai E ke D sebelumnya itu 1, sehingga saat D menuju C akan menilai 7 dari 1 ditambah 6. Lalu kita akan meninjau kembali nilai terkecil dari vertex A ke vertex D, yaitu didapat
nilai 7 pada vertex C. Untuk vertex C terhubung langsung pada vertex A dan vertex B. Pada vertex C tadi didapatkan short distance 7, sehingga saat C dihubungkan ke A menjadi 7 tambah 3 itu 10, C ke B 7 ditambah 6 sama dengan 13. Kemudian kita akan memilih nilai terkecil lagi, yaitu nilai 10 pada vertex A. Untuk vertex A terhubung ke vertex C dan B. Tetapi karena kita sudah meninjau vertex C, sehingga kita hanya perlu meninjau dari A ke B. Nilai A sebelumnya itu 10, sehingga saat dihubungkan ke B itu 10 tambah 11 sama dengan 21. Karena nilai 21 tersebut besar, maka yang dituliskan dalam tabel cukup nilai sebelumnya itu 10. Kemudian karena hanya vertex B yang tersisa dari kelima vertex, maka tidak terjadi perubahan terhadap nilai shortest distance untuk B. Sehingga didapatkan tabel link state untuk router E sebagai berikut, yaitu vertex A dengan shortest distance 10 previous vertexnya C, vertex B dengan shortest distance 13 previous vertex C, vertex C dengan shortest distance 7 previous vertex E, vertex D dengan shortest distance 1 dengan previous vertex E dengan shortest distance 0. Sekian. Oke, selanjutnya ini ada tabel routing hasil link state dari A, B, dan C. Lalu selanjutnya ada J dan E. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.